kira-kira begitu. Ada pertanyaan lagi Pak. Tadi saya memasukkan suara dari Bu Isnawati nih, Merauke. Tadi saya memasukkan suara atau musik, tapi setiap kali mau memasukkan langsung kembali lagi. Itu kenapa ya Pak? Memasukkan suara. Maksudnya kembali lagi gimana ya? Bentar Bu, maksudnya kembali lagi itu gimana Bu ya? Iya, dia Silakan Bu Isnawati. iya, maaf Pak. Tadi setiap kali saya memasukkan musik, use, klik use itu dia langsung layarnya langsung putih gitu, nggak kelihatan lembar kerjanya, atau itu masih loading ya? Jadi masih butuh waktu sih Bu, ketika kita kan preview dulu tuh ya, nungguin dia bunyi kan, tet gitu. Ya. Oh udah cocok nih. Oh iya. Nah, udah cocok, ya, Bu hentikan dulu musiknya, baru diklik use. Diklik use nggak langsung di detik itu, kecuali komputer Ibu cepat ya, cepat banget. Dia akan butuh waktu dan dia masuk itu. Tapi dia masuk kok Bu gitu. Oh iya, makasih Pak. Oke, sama-sama Bu. Ya, mungkin silakan Bu Putri disampaikan pertanyaannya, Bu Putri dari Saum Quran. Iya Bu, tadi kan kalau misalkan kita pakai yang Pro, terus mau di save gitu, kata Bapaknya share link ya? Nah itu misalkan orang lain ngebuka link itu, nanti bisa diedit nggak sama orang lain karya kita itu? Atau aman? Aman Bu. Aman aja. Aman. Jadi kalau share link itu sebenarnya cara kita untuk ingin memperlihatkan karya kita ke orang lain. Modenya lewat mode share link. Coba Bapak Ibu ada yang bisa ngasih contoh nggak share link satu aja, dituliskan di chat agar kita bisa buka rame-rame ini di sini nih. Atau saya aja deh ya. Oke. Saya kan barusan buka. Saya sharekan dulu ya. Oke, sambil saya ulangi lagi nih. Jadi ketika saya sudah bikin kayak gini nih, ini kan ketika saya mau publish, ada share link kan. Oke, ini saya copy kan. Nah, saya buka chat kita dari mana nih? Chat. Oke. Chat kita ada di sini, everyone, paste. Nah, saya barusan, sudah ya, saya paste di chat ya. Bapak Ibu silakan buka deh. Buka nggak satu jendela yang sama dengan saya? Ini gimana nih bukannya? Di Kopas aja Bu, di browser Bu. Di copy, di paste di browser Ibu. Atau Bapak Ibu yang sudah punya? Kebuka kok, diklik langsung kebuka Pak. Gimana Bu? Kebuka Pak langsung. Bisa kan? Iya, kebuka langsung buttonnya. Oke. Ya, kalau diklik langsung kebuka dari chat. Bisa juga ya? Iya. Bisa ya? Ya. Iya. Itu ya? Bisa ya Bu ya? Bisa diedit nggak pertanyaan berikutnya? Maksudnya diedit sama penonton atau sama yang punya Pak? Diedit sama penonton, diedit sama Bu Lili misalkan. Ya enggak kali ya, bisa. Ya enggak kan? Terjawab ya? Nggak ada itu. Nggak ada opsi edit juga. Iya, nggak ada. Kecuali link kita sendiri baru bisa kita edit, di situ muncul nanti edit. Gitu. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang mau share, tadi kan nyoba-nyoba barang Dedi. Saya pengen tahu dong. Tapi masih malu-malu kali Bu. Di review dan bisa sama-sama nih. Bu Isnawati nih, dari jauh nih. Bu Putri, silahkan. Pak Karji, Pak Ayah Ayo, silahkan. Siapa Pak namanya Pak? Pak Alif, silahkan. Bu Konit. Pak Amin Pak, orang NF Pak, itu NF Depok. Oh iya. Sebentar Pak, sebentar. Masih edit. Ustaz Alif ya. Silahkan. Bu Kolila, yuk, monggo. Pak Fahri. Tes 1, 2, 3. Ini adalah Pak Fahri, coba Pak, apa ada? Iya. Sudah nyobain kayaknya? Mohon koreksinya, Pak.
Oh ini Pak Fahri ya. Oke, saya buka ya. Oke. Baru coba-coba. Masih untitled Pak. Nama ininya belum ya? Oh iya, Untitled belum. 1 masih. Oke, bagus nih Pak Fahri. Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Muhammad. Bisa di-share nggak Pak? Bisa dilihat sama-sama Pak. Oke, siap. Pak Fahri Ya, ngomong sudah di chatnya, sudah saya share di chat. ini sudah saya share. Ini ya. Oke, saya mulai dari awal. Ini sebenarnya kalau dari sini Bapak Ibu bisa full screen kan di sini kan. Full screen nggak di situ? Full screen ya? Iya. Saya play. Nah, ini ada tangannya. Oke, Fahri Muhammad muncul. Kita akan belajar menulis kitab. Wah, tangannya. Nah, nanti ini ada narator gitu ya maksudnya Pak Fahri ya? Atau hanya teks? Iya, gitu. Ya, pengennya sih sambil diisi suara gitu Pak, cuman belum sempat tadi. Oke. Oke, bagus Pak Alif. Menulis huruf. Tuh. Ada musiknya ya Pak? Apa saya nggak denger nih? Memang nggak ada suaranya. Oh, belum ada. Oke. Bertahap ya Pak Fahri ya? Iya. Oke, udah cakep banget nih Pak Fahri. Oke. Di sebelah kanan nih Bapak Ibu ini kan ada share the awesomeness. Bisa di-share ke Facebook ya kan. Linknya doang juga bisa nih. Copy the URL. Oh. Share lewat iya. email juga bisa gitu Pak Fahri. Oke, keren Pak Fahri. Aplaus buat Pak Fahri. Mantap. Yang lain boleh share-kan. Belajar. Yuk, cobain yang lain. Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Nggak apa-apa, baru separuh juga ya Pak Dedi ya? Ya, nggak apa-apa. Sambil Bapak Ibu nyobain, saya ingatkan lagi nih, ini challenge. Ya, ini biar Bapak Ibu tetap lebih semangat nih ya, buat video animasi pendek durasi 2 sampai dengan 3 menit dengan ide cerita masing-masing. Setelah selesai, kirimkan linknya. Tadi link tadi ya, yang dikirim ke saya ya. Oke. Jangan screenshot dong linknya, saya pusing nanti nulisnya. Linknya dikirim. Ya, di copy, di paste, dikirim lewat WA atau email. Bagi karya beruntung, kasih identitas yang Bapak Ibu ya. Nama Bapak siapa atau Ibu, sekolahnya mana, alamat apa, sekolah dan kota gitu aja. Kota Malang, gitu. Kota Medan gitu boleh. Bagi karya yang beruntung akan mendapatkan 1 buku free. Ini challenge-nya berlaku dari sekarang sampai 3 hari ke depan. Ini hampir minggu ya. Senin, Selasa, Rabu. Rabu ya, maksimal Rabu kirim. Ya. Oke. Rabu pukul 23.59, Pak. Yep. Oh, saya tulisin dulu dah. Karena kalau nggak tertulis nih. Maksimal. Bukunya masih hangat, Bapak Ibu. Ini buku baru ya, Pak Dedi ya? Luar biasa. Rabu. Tanggal berapa, Rabu? Tanggal 12 ya. 12 Agustus 2020 jam 23.59. WIB ya, bukan WIT. WIB. Oke. Itu ya, Bapak Ibu. Ini nanti saya pas. Ada pertanyaan lagi dari Pak Karji. Ada pertanyaan Pak Dedi dari Pak Karji. Silakan. Silakan. Mau disampaikan langsung Pak Karji, monggo dari Sidoarjo. Baik, terima kasih. Itu ketika kita share link, berarti ketika siapapun yang membuka, ini ya formatnya masih di dalam Photon itu ya, bukan menjadi MP4 atau begitu. Terus watermarknya itu memang nggak bisa dihilangkan begitu ya, tidak seperti aplikasi lain. Oke, terima kasih Pak Karji.
Ada dua ya pertanyaannya. Yang pertama, apakah masih dalam bentuk Powtoon? Iya, betul Pak. Jadi sebenarnya Powtoon itu menyiapkan sistem sendiri, environment sendiri, lingkungan. Sebenarnya itu memudahkan kita sih. Ya, jadi kita tinggal ngirim linknya, send, kirim ke sana, kirim ke situ gitu. Terus kedua, apakah bisa di-download? Tadi watermark ya? Watermark. Kalau watermarknya mau dihilangin, apakah bisa? Tapi pada prinsipnya karena dia free, dia pasti ada watermarknya, Pak. Kalau pengen menghilangkan, mungkin nggak di forum ini kali ya, Bapak Ibu silakan cari ada namanya removing watermark lah, kira-kira gitu. Nanti bisa dicari tahu. Siap. Ya, pakai tools apa, pakai alat apa, pakai software apa, karena itu cara Powtoon melindungi dirinya ya. Saya meyakini itu. Dan bisnisnya dia gitu. Itu Pak Karji ya, mudah-mudahan jawab ya. Ya. Tapi bisa ditaruh di YouTube-nya Bapak kan. Kalau Bapak pengen download dalam bentuk MP4 sih, saya biasanya gitu Pak. Taruh di YouTube-nya Bapak sementara, bisa di-download ke MP4-nya. Gitu. Oke, ketika di YouTube itu apakah kenampakannya seperti YouTube atau juga muncul icon-iconnya Powtoon itu? Sama plug Pak, sama plug itu dengan yang di preview yang kita linknya sharekan gitu, kan bisa dibuka tuh. Itu sama kayak gitu persis, nggak ada perubahan apapun. Oke. Siap. Oke Pak Karji. Terus mencoba ya Pak Karji ya. Siap. Yap, silakan bagi Bapak Ibu, ada lagi yang mau berdiskusi, monggo. Masih ada sekitar waktu 15 menit lagi. Ada lagi? Bapak Ibu? Atau ada yang mau share hasil karyanya yang barusan? Yuk, silakan. Sharekan ya, biar menginspirasi teman-teman yang lain. Siap. Bu Idet, ada yang mau disampaikan ke teman-teman yang mau nanya atau gimana, silakan. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, jadi Bapak Ibu silakan kalau memang ada yang mau bertanya, mungkin trial awal ya Bu Lili ya, jadi masih belum lepas gitu ya, seperti itu ya. Saya sendiri modelnya sih tadi pas sudah lihat presentasinya Pak Dedi, oh ini PowerPoint banget gitu. Sebenarnya benar kayak yang kata Pak Dedi ya, kebayang tuh. Cuman saya modelnya orangnya nggak bisa langsung ngerjain, jadi kayaknya ngoprek dulu, maklum lah, jelita ya, jelang 50 tahun, jadi kita butuh text time nih Pak, emak-emak nih, sambil bolak-balik, pasukan juga datang gitu, karena hari Minggu ya gitu. Ya. Tapi ala kuliah kebayang sih Pak, tadi saya pas dulu, oh enggak terlalu parah banget lah, kayaknya saya bisa ngikutin gitu. Karena kalau PowerPoint kan bener, set to back, terus kayak timeline gitu kan biasa di PowerPoint juga biasa, seperti itu. Tinggal dicoba. Tadi saya juga udah coba sih, buka Powtoon-nya langsung pakai HP, tapi ternyata pas sudah mau ngerjain, diminta untuk ngerjainnya di laptop yang memang ya. Jadi nggak bisa pakai HP, kalau pakai HP saya mau bisa ngerjain. Tapi kebayang itu, insya Allah Bapak Ibu sekalian yang masih jadi guru nih, oke banget menurut saya gitu. Saya kebayang kalau saya jadi guru, saya mau ngapain dengan Powtoon ini tuh kebayang tadi sih. Cuman karena memang kerjanya sekarang bukan di guru ya, jadi agak butuh waktu lah untuk membuat rangkaian apa yang mau kita sampaikan. Sebetulnya kan sama dengan PowerPoint, kalau saya lihat kekuatan dari ide apa sih yang mau kita sampaikan, lalu dari pakai Powtoon ini untuk lebih sampai ya ke audiens apa yang kita inginkan. Mungkin kayak gitu kali Pak Dedi ya. Kalau saya nangkepnya seperti itu yang disampaikan Pak Dedi. Ya. Kekuatannya pertama kali tentunya ide sih menurut saya, ide media dan ide cerita itu sih. Alat apapun, mau Powtoon, mau PowerPoint, mau apapun itu yang Bapak Ibu pakai,
tanpa kita punya kekuatan di media yang dicerita itu akan jadi nggak mengerucut pada satu goals tertentu gitu loh, sehingga pesan atau ide yang mau kita panahkan ke audiens nanti biasanya kalau nggak punya ide yang kuat meleset dan juga kan nggak efektif gitu. Jadi Bapak Ibu, saran saya lebih pertajam di bagian itu idenya. Ya. Alat-alat apapun sebenarnya ini kan Powtoon ini baru satu tools ya. Bapak Ibu kalau lebih ingin lebih dalam lagi ya, ada perangkat-perangkat yang lain sebenarnya. Ini saya nggak munculkan di situ, ada perangkat untuk editing sound-nya, ada kita mau munculkan videonya nanti bisa kita kemas, kasih opening, kasih closing juga bisa. Kalau Powtoon kan memang langsung jreng aja mulai gitu. Tapi kalau kita bisa kombinasikan dengan software-software yang lain, menurut saya cakep tuh. Kita pakai Wondershare ini nih Bapak Ibu, pakai Wondershare Filmora yang versi 9. Itu ada versi free-nya kok, tapi ada watermark-nya kalau free. Ada watermark ya. Tapi itu secara mudah bisa melakukan editing lagi nih. Jadi Powtoon kita udah ada, masih bisa kita masukin di openingnya, di closingnya, di tengah-tengah juga bisa kasih penguat-penguat yang lain juga bisa. Jadi kalau Bapak Ibu bisa menggunakan alat-alat atau tools yang lain sebagai komplement aja, pelengkap, itu menurut saya jadi lebih halus gitu. Pesannya lebih cepat. Itu. Termasuk juga hal-hal teknis yang lain ya Bapak Ibu, misalnya kita mau recording ya, sound-nya, mikrofonnya ya dicek dulu ya kan. Jadi sebelum kita recording di Powtoon-nya kan kita tes dulu tuh pakai software yang lain dulu gitu ya. Ada software yang gratis juga itu nanti saya share-kan di sini Pak ya. Ada software-software yang gratis juga yang bisa dipakai untuk Bapak Ibu, ini free. Yang saya sampaikan di sini adalah software-software yang free. Karena kalau toh dia berbayar, ada versi trialnya gitu loh maksudnya. Ini contoh. Saya copy, sebentar. Saya pastekan di sini. Oke. Ya, paste. Oke. Saya share screen bentar ya. Saya share screen. Ini contohnya. Contoh, jadi ini adalah software-software yang menurut saya Bapak Ibu bisa optimalisasi di dalam bagaimana kita mengemas media-media kita. Saya nggak sebutkan urut ya, tapi ada beberapa yang free. Contoh nih, free background. Kalau Bapak Ibu merasa sound-sound yang disediakan oleh Powtoon itu kurang sesuai dengan ekspektasi, ini melalui bensound.com ini free Bapak Ibu, bisa pakai nih, free. Dan dia secara hak cipta sudah aman gitu ya. Dan dia nggak ada watermark-nya juga. Bapak Ibu kalau pernah pakai sound-sound yang beredar di internet, rasa-rasanya kita pede banget downloadnya, tapi dia ada watermark-nya. Kalau gambar kan dia dikasih watermark-nya gambar. Kalau sound, dia di tengah-tengah tuh bunyi, ini provided by anono.com, provided by anono.com. Ya. Jadi di tengah-tengah ganggu banget itu. Nah ini yang free, ini tanpa watermark segala, ada bensound.com. Audacity ini free Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu pengen editing sound, ngilangin noise gitu ya. Jadi kalau kita rekaman itu kan 1 menit misalnya kita ngomong, itu pasti ada ke bawah tuh noise, ntar ada suara ember jatuh lah di sana lah, terus ada anak kita rewel nangis lah segala macam. Nah itu pakai Audacity itu bisa lebih dibuat halus gitu. Ya. Karena kita nggak punya studio Bapak Ibu. Kalau kita punya studio dengan segala macam sarana prasarana yang memadai ya, kedap suara lah, temboknya, kameranya, DSLR, pencahayaan, punya kru, punya setting segala macam. Karena kita nggak punya ya berarti kita editingnya yang lebih yang lebih kita olah lagi gitu. Ini OBS nih teman-teman, kalau yang sudah familiar ini bisa ngebuat kita nih, wajah kita nih kayak gini nih. Itu nanti bisa dimasukkan ke dalam Powtoon-nya. Kemarin sempat nih kita buat. Nah ini Powtoon-nya sendiri, Wondershare Filmora ini juga ada yang versi free walaupun ada watermark. Ini free image nih, bisa lewat pixabay.com.
openclipup.org. YouTube juga menyediakan ya audio library ini, musik ini free, bisa digunakan oleh teman-teman yang ingin lebih memperkaya ya, lebih memperkaya referensi koleksi-koleksi medianya di situ. Pak Dedi masih sekitar 8 menit lagi. Ini ada yang mau share, apakah mau dibahas atau bagaimana? Ya, silakan. Mau dilihat. Pak Alif. Ya. Pak Alif ya. Ya, kita buka rame-rame ya. Pak Alif. Ya, di chat ada linknya. Oke. Mau kita share screen nggak nih? Share screen ya. Share screen. Salam kenal ya, Pak Alif ya. Oke, salam kenal. Oke, ini ya kita play ya. Kita play. Ada soundnya nih, saya bye. Oke, cakep Pak. Pak Alif, mantap. Pak Alif gampang ya, tadi bikinnya ya, nggak susah-susah amat kan? Ya hampir sama kayak editing video sih sebenarnya. Oke, mantap Pak Alif. Semangat ya Pak Alif ya dan teman-teman. Cuma ini kalau device-nya nggak mumpuni, nyendat-nyendat. Berarti kalau di Pauton belajar animasi, kalau yang ngendat-ngendat tadi belajar kesabaran Pak Alif. Iya betul. Sebenarnya sekarang ada beberapa software-software yang tersedia secara cloud ya. Ada namanya Toonly, itu Toonly teman-teman bisa coba, tapi dia nggak punya edisi ininya deh, edisi trialnya nggak ada deh. Ada juga yang model-model kartun untuk Animatoon itu juga ada gitu. Tapi saya kemarin cek mana yang paling relevan dengan ini nih sih. Saya opsinya yang pertama, saya variabelnya itu gini. Oh, itu software dari sisi kemudahan, easy to use nggak buat teman-teman yang baru banget nih ingin nyobain tentang editing animasi, gitu kan? Karena ada juga software yang fitur-fiturnya banyak, tapi dia nggak easy to use itu Bu, nggak easy to use, jadi repot tuh makanya, kesulitan, butuh software yang lebih tinggi, butuh hardware yang lebih tinggi juga dan seterusnya. Terus yang kedua yang punya ini trial mode. Ada fungsi untuk uji coba dulu gitu, karena ada juga software-software yang lain yang mudah tapi nggak punya mode trial gitu. Terus yang ketiga, karena kita nyari yang cloud, yang teman-teman tanpa harus install dulu. Nah, tiga-tiganya itu saya lihat dari berbagai software yang saya cek ya, yang paling agak mending itu Pauton ini gitu. Mungkin ada software-software yang lain, saya yakin itu banyak lah gitu. Cuman yang dari pengamatan saya observasi beberapa waktu ini memang ini. Baik, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada 5 menit, silakan kalau ada yang mau didiskusi. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah gitu ya, sudah tadi Pak Dedi juga sudah memberikan nomor teleponnya, sudah memberikan Facebooknya gitu. Bapak Ibu yang nanti mungkin bisa mengalami kendala atau kesulitan, mungkin bisa konsul ya Pak Dedi ya, boleh ya Pak Dedi ya? Insya Allah. Gitu. Insya Allah boleh nanya-nanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Dedi atas ilmunya pada hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung dalam voluntary training pada hari ini. Alhamdulillah nih hari ini Pak Dedi memberikan ilmunya melalui, ini sebentar-bentar free of charge ya. Saya nggak tahu nih tarifnya Pak Dedi itu berapa gitu ya. Tapi subhanallah gitu, hari ini free of charge untuk kita semua. Mudah-mudahan membawa keberkahan buat Bapak Ibu, buat Pak Dedi, ilmunya makin berkah ya insya Allah seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita tutup acara pada hari ini dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, istighfar, dan doa kafaratul majelis, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Buat Bapak Ibu yang masih videonya off, boleh dinyalain, kita foto bareng dulu Bapak Ibu untuk dokumentasi kita.
pada hari ini nanti saya letakkan di dalam grup ya. Baik. Makasih. Oke. Baik. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Oke, silakan boleh leave jika sudah selesai ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk PPT tadi boleh di-share enggak Pak Dedi? Nanti dilewat panitia ya Pak ya. PPT-nya Pak Dedi di-share. Bisa boleh ya? Nanti lewat panitia. Ayo izin live dulu ya. Baik. Ya, baik. Terima kasih banyak. Ya.